warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan produk halal di Indonesia. Nah, awal mula sistem jaminan produk halal di Indonesia dimulai dari upaya Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejak tahun 1989 yang kemudian membentuk LPPOM MUI pada tahun 1994 untuk mengelola sertifikasi halal. Pada masa itu, kegiatan sertifikasi masih bersifat sukarela karena belum ada dasar hukum dari pemerintah. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen muslim mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan undang-undang tersebut ditentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama sehingga pelaksanaan sistem jaminan produk halal menjadi lebih terorganisir, resmi, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Selanjutnya, yang kedua, alur proses sertifikasi halal di Indonesia. Yang pertama yaitu pendaftaran. Pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal melalui sistem BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, baik secara online di situs ptsphalal.co.id maupun melalui layanan langsung. Setelah itu, dokumen yang disiapkan antara lain data usaha, daftar produk, bahan dan pemasok, proses produksi, serta dokumen sistem jaminan produk halal atau SJPH. Yang kedua yaitu pemeriksaan dokumen. BPJPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Jika lengkap, pemohonan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pengujian. Jika belum lengkap, pemohon diminta melengkapi data terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu penunjukan lembaga pemeriksa halal atau LPH. BPJPH menunjukkan LPH misalnya LPPOM, MUI, atau lembaga lain yang telah diakreditasi untuk melakukan audit halal terhadap produk dan proses produksinya. Yang keempat yaitu pemeriksaan dan pengujian produk. Auditor halal dari LPH melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, mencakup bahan, alat, proses produksi, hingga kebersihan dan sistem jaminan halalnya. Setelah itu, jika diperlukan, sampel produk diuji di laboratorium. Dan yang kelima, pelaporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diserahkan oleh LPH kepada BPJPH dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk proses penetapan fatwa halal. Yang keenam yaitu penetapan fatwa halal oleh MUI. MUI melakukan sidang fatwa untuk menentukan situs kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan uji dari LPH. Jika dinyatakan halal, MUI menerbitkan keputusan penerapan halal kepada BPJPH, dan yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat halal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia MUI dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Yang pertama, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh proses jaminan produk halal di Indonesia. Tugas utamanya meliputi penerimaan dan verifikasi permohonan sertifikasi halal, menunjukkan lembaga pemeriksa halal, LPH, serta penerbitan sertifikasi halal berdasarkan fatwa halal dari MUI. Selain itu, BPJPH juga berperan dalam pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal. Yang kedua yaitu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. LPH memiliki auditor halal yang melakukan audit terhadap bahan, proses produksi, dan fasilitas usaha untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal. Hasil pemeriksaan LPH menjadi dasar bagi MUI dalam menetapkan fatwa halal. Dan yang ketiga yaitu LP3H, Lembaga Pelatihan dan Pembinaan Halal. LP3H berperan dalam pendidikan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang halal, termasuk pelatihan auditor halal dan pendamping proses produk halal (PPH).
Lembaga ini membantu meningkatkan kompetisi pelaku usaha agar mampu menerapkan sistem jaminan produk halal dengan baik. Yang keempat yaitu MUI Majelis Ulama Indonesia. MUI berperan dalam menetapkan fatwa halal atas hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LPH. Sidang fatwa MUI menetapkan apakah suatu produk memenuhi syarat Islam untuk dinyatakan halal. Keputusan MUI menjadi dasar hukum bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikasi halal SH secara resmi. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Nah, tantangannya yaitu kurangnya pemahaman, biaya, dan proses administrasi yang dianggap rumit. Banyak UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan tahapan yang harus dilalui. Selain itu, meskipun pemerintah sudah menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati, sebagian pelaku usaha masih kesulitan dalam melengkapi dokumen, mengikuti audit, dan memenuhi standar produksi halal. Faktor lain adalah keterbatasan akses informasi serta minimnya pendampingan dari lembaga terkait. Sebagai solusi, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal, terutama melalui pelatihan dan pendampingan langsung bagi UMKM. Program sertifikasi halal gratis perlu diperluas dan dipermudah melalui sistem online yang sederhana. Selain itu, kolaborasi antara BPJPH, pemerintah daerah, LP3H, dan lembaga keuangan syariah bisa membantu menyediakan pendamping, pembiayaan ringan, dan konsultasi teknis agar UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan adanya contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal, dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal atau SJPH yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Yang pertama, permasalahan utama berdasarkan prinsip manajemen produk halal. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat adalah ketidaksesuaian dalam penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH secara spesifik. Pertama, bahan penolong atau zat pelarut belum bersertifikat halal sehingga status kehalalan produk menjadi diragukan. Dan yang kedua, tidak adanya SJPH yang terdokumentasi menunjukkan perusahaan belum memiliki sistem manajemen yang menjamin kehalalan produk secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, klaim 100% halal tidak dapat dibuktikan secara resmi karena belum melalui proses audit dan sertifikasi halal dari BPJPH serta MUI. Artinya, perusahaan belum memenuhi prinsip dasar manajemen produk halal, yaitu kepastian bahan halal, proses produksi halal, dan sistem pengawasan internal yang berkelanjutan. Dan yang kedua, langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan. Agar produksi memenuhi standar halal dan dapat memperoleh sertifikasi halal, perusahaan Alami Sehat perlu melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, menelusuri dan mengganti bahan penolong yang belum bersertifikat halal dengan bahan yang sudah memiliki sertifikat halal resmi dari pemasok yang terdaftar di BPJPH. Kedua, menyusun dan menerapkan sistem jaminan produk halal SJPH secara lengkap, termasuk kebijakan halal, tim manajemen halal, prosedur pemeriksaan bahan, pengendalian proses, hingga audit internal halal. Ketiga, mengikuti pelatihan atau pendampingan halal melalui LP3H untuk memahami prosedur sertifikasi halal dan standar halal. Keempat, mengajukan permohonan ulang sertifikasi halal ke BPJPH setelah memastikan seluruh bahan, proses, dan dokumen sudah memenuhi ketentuan. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi penerapan SJPH agar kehalalan produk dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, pelajaran penting bagi pelaku usaha. Kasus ini mengajarkan bahwa klaim halal tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau niat baik, tetapi harus dibuktikan dengan sistem dan sertifikasi resmi.
Pelaku usaha harus memahami bahwa, pertama, setiap bahan dan proses produksi harus terjamin kehalalannya. Kedua, SJPH adalah komponen wajib dalam sertifikasi halal, bukan sekedar formalitas. Dan yang terakhir, transparansi dan kepatuhan pada regulasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk. Dengan demikian, pelaku usaha lain sebaiknya menyiapkan bahan, dokumen, dan sistem manajemen halal sejak awal produksi, agar proses sertifikasi berjalan lancar dan kredibilitas produk tetap terjaga. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem jaminan produk halal di Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipraktekkan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.